السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله مذكرا عليكم على التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Henti-hentinya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat yang sampai pada kita, yang kita jumlahkan tidak mungkin kita hitung jumlahnya. Untuk itu, sebagai hamba yang bisa dan pandai bersyukur dan berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa melalui mimbar ini pun kami mengajak kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita, iman kita, taat kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Karena kemuliaan seseorang terukur sejauh mana taatnya dan takwanya terhadap Allah Jalla Jalaluh. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah dan limpahkan atas junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bulan ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Bil khusus kita sudah memasuki paruh 10 yang kedua di bulan suci Ramadan yang dikenal dengan maghfirah, awsatuha maghfirah, pertengahannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita semakin mengencangkan, menguatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru semakin melemahkan, meninggalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dimaknai oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, pertama, wa ma sumiya Ramadan illa liyarbidadh dhunub. Pertama, Ramadan disebut dengan bulan suci Ramadan. Dalam riwayat Anas bin Malik bahwa beliau mengartikan wa ma sumiya Ramadan illa liyarbidadh dhunub. Ramadan ini tidak disebut Ramadan karena seluruh amal aktivitas orang yang berpuasa di dalamnya adalah dihajatkan untuk membakar seluruh dosa-dosanya. Artinya, di bulan Ramadan, setiap amal kita, sedikit besarnya, sunnah wajibnya, mubahnya, semuanya dihajatkan sebagai pembakar dosa. Mungkin bukan dosa kita hari ini, tapi dosa masa lalu kita. Berpuluh-puluh tahun sejak akil balik mungkin kita berdosa dan belum cukup untuk kita bertaubat. Maka bulan Ramadan dihajatkan, kata Nabi, untuk membakar seluruh dosa-dosa kita. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi kulli yawmin min Ramadan a'taqa alfi ahli al-qabri min ahli al-adzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari di bulan Ramadan memerdekakan ribuan jutaan ahli kubur yang diazab dalam kuburnya, dan itu pun mereka pasti azab nerakanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala nerakanya. Tetapi ketika bulan Ramadan mereka diangkat dan dihilangkan azabnya karena kemuliaan Ramadan. Dan seandainya, kata Nabi, anna ahlal kubri, sesungguhnya ahli kubur, seandainya bisa kembali ke dunia, mereka meminta bertemu dengan Ramadan walau saatan, walau hanya sesaat, untuk beribadah dengan asumsi cukup bagi kami, kata ahli kubur, bertemu dengan Ramadan satu saat saja untuk menghapus seluruh kesalahan dan kehilafan hidup kami berpuluh-puluh tahun. Bayangkan, ahli kubur hanya butuh 1 jam saja bertemu Ramadan
cukup untuk menghapus seluruh dosa-dosanya selama hidupnya. Bagaimana dengan kita yang masih berlaku amal kita, yang masih berlaku dosa dan maksiat di antara kita? Kita tidak diberikan 1 jam, diberikan 24 jam kali 30 hari. Maka kalau kita tidak mendapat ampunan Allah, sungguh keterlaluan bertemu Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga awal-awal Ramadan Jibril berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berdoa, Allahumma man adraka Ramadan walam yughfar lahu famad dakhalan nar. Ya Allah, barang siapa dari umat ini yang engkau pertemukan dan panjangkan umurnya bertemu dengan Ramadan, walam yughfar lahu, tetapi Ramadannya tidak mendatangkan ampunanmu, tidak mendapatkan ampunan, famata, lalu dia mati, dakhalan nar, masukkan saja ke dalam neraka. Amin, sabda Nabi SAW. Kenapa? Keterlaluan di saat ampunan, rahmat, taufik, hidayah beribu-ribu Allah turunkan, kita tidak mendapatkannya. Itu sungguh keterlaluan atas nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan disebut juga oleh Nabi SAW dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya ada di mana-mana. Siangnya berkah, malamnya berkah, tidurnya berkah, bau mulutnya berkah, kerjanya berkah, aktivitasnya ibadah. Semua diamnya adalah tasbih, sukutuhu tasbih, diamnya dijadikan tasbih, harakatuhu ibadah, geraknya seluruhnya jadi ibadah, a'maluhu mudha'afah, amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mengumpulkan seluruh keistimewaan bulan. Ada syarful makan, kemuliaan tempat. Ada syarful zaman, kemuliaan waktu. Ada syarful ilmi, ada kemuliaan ilmu. Di Ramadan seluruhnya berkumpul kemuliaan itu. Dan tidak ada satupun waktu yang tidak berkah, kecuali kita semua diberkahi dalam segala keadaan kita. Tidur kita pun menjadi seberkah-berkah tidur dalam keadaan siam dan qiyam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka karena seluruhnya berkah, maka jadikan amal kita berkah untuk mendatangkan kemuliaan dan kehormatan dan kesuksesan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan senantiasa menjaga ibadah siam kita, qiyam kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ramadan diartikan juga oleh Nabi SAW, as-siyamu junnah, dia adalah bulan puasa. Puasa itu adalah junnah. Junnah di mana menjadi benteng, benteng dari maksiat kita, benteng dari nafsu kita. Saat syaitan, iblis dibelenggu, tidak mampu menggoda kita, maka hari ini kitalah yang aslinya melawan diri kita. Bukan berhadapan dengan syaitan, bukan berhadapan dengan iblis, tapi musuh kita hari ini adalah diri kita, nafsu kita, diri kita yang tidak mau tunduk terhadap kebaikan. Laparnya, hausnya dihajatkan untuk menekan nafsunya, tapi ketika lapar dan hausnya tidak bisa menekan nafsunya, maka sungguh tidak ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bulan Ramadan seharusnya menjadi benteng dari apa? Fa idza shoma ahadukum, kata Nabi melanjutkan, kalau engkau puasa fala yarfus, maka hendaklah janganlah berbicara yang kotor-kotor, jangan berbicara yang jelek-jelek, jangan memanggil dengan kata-kata yang kasar. Maka orang puasa kalamnya lembut, tibil kalam, halus, lembut percakapannya, baik lisannya. Maka sebaik-baik perkataan adalah tilawatil Quran, sebaik-baik perkataan adalah zikirnya, sebaik-baik perkataan adalah tasbih, tahmid dan tahlilnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang khawas sesungguhnya. Kemudian fala yashab, yang kedua, seharusnya puasa menjadi benteng dari kemaksiatan-kemaksiatan sekecil apapun. Artinya ketika kita berpuasa, maka sehoyogayanya tidak ada terkotori dengan maksiat-maksiat kecil, maksiat-maksiat kefasikan yang kita terus-menerus di dalam keburukan. Tidak ada perubahan dalam aktivitas ibadah kita. Artinya Ramadan tak Ramadan pun sama, tidak ada perubahan kualitas ibadah terhadap Allah. Itu namanya yabsuk, dia fasik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seharusnya puasa menjadi benteng wala yajhal, dari kejahilan. Artinya jangan jahil di Ramadan, jangan bodoh bertemu di Ramadan,
dengan apa? Dengan hanya kita menjadikan puasa lapar dan haus, tapi tidak memunculkan aktivitas ubudiyah kita, iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang berkualitas, kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang menunjukkan imannya dan ihtisab, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya kita, naiknya iman kita karena puasa, itulah sesungguhnya yang diharapkan dalam kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan diartikan oleh Nabi SAW bahwa syahrus sabri was sabru thawabul jannah. Kemudian bulan puasa adalah disebut bulan melatih kesabaran kita, sabar atas meninggalkan yang paling kita butuhkan, yang kebutuhan primer kita. Makan kita tinggalkan adalah padahal dia kebutuhan primer kita. Minum kita tinggalkan hanya karena mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sembunyi-sembunyi membatalkan puasa itu bukan karena kita tidak tahu, tapi kita tahu, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar kita meninggalkan yang primer, yang makan dan minum, itu bisa kita sabari. Mengapa kita tidak bisa sabar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak begitu kita butuhkan? Kita tinggalkan hal-hal yang maksiat kita tinggalkan hal-hal yang merusak nilai-nilai puasa kita. Maka kesabaran kita diartikan di sini oleh Ibnu Qayyim bila mengatakan as-sabru tarkul ma'asi li ajlil amal. Sabar adalah sabarnya meninggalkan maksiat untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap amal kita hari ini, disitulah menunjukkan sabar kita di dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena setiap amalnya dinilai sabar, dan sabarnya balasannya surga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, dan tidak tertandingi jumlah hitungan sabarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, memberikan kita kekuatan untuk menyempurnakan ibadah siam dan qiyam kita. Bil khusus Allah pertemukan kita dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومصطفى مولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله مذكرا عليكم بالتقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وجميع عباداتنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون.